Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik nih semuanya. Udah lama nggak ngomong di YouTube, kangen juga ya. Lagi rame nih tagar kabur aja dulu. Bahkan kemarin tuh ada temen di sini yang dari Indo yang baru datang ya. Wawancara kabur aja dulu itu sama Kementerian Tenaga Kerja gitu di TV ya, masuk CNN. Tapi nggak aku stage lah videonya. Bagi kalian yang ikut-ikutan tren kabur aja dulu, dengerin nih. Orang yang udah kabur nih. Jadi sebenarnya hashtag kabur aja dulu itu nyindir pemerintah lah ya. Anak-anak muda zaman sekarang menggunakan sosial media. Karena saking keselnya aja dengan kondisi politik, perekonomian, dan banyak hal yang gak adil aja di negara kita ya kan. Mulai dari kalau mau kerja tuh kayak didiskriminasi, kualifikasinya aneh-aneh, umur maksimal 25, harus tinggi sekian, harus good looking, harus punya ijazah S1 dan lain-lain yang banyak yang gak sesuai lah. Ya ketinggian kadang kualifikasinya sama pekerjaannya dan gajinya itu kayak gak sesuai gitu maksudnya. Dan di dalam negeri itu banyak banget yang namanya korupsi sampai T-nya itu ribuan ya, gila lah itu. Itu uang kalau dibagiin rata-rata kan sejahtera banget sebenarnya negara kita kan. Terus ada program makan siang gratis tapi banyak orang yang dipecat dan gitu-gitulah. Belum lagi yang namanya money laundering. Kalau kalian ngikutin dark web, coba kalian tuh ikutin dark web, dapetin lo yang biar tahu pergosipan dalam negeri yang benar. Jangan ngikutin berita mainstream aja terus. Itu influencer ya, artis-artis yang kayaknya luar biasa, yang punya PT-nya luar biasa itu gila-gila money laundering semua itu, asal kalian tahu aja. Makanya orang-orang yang melek-melek digital tuh kayak ngerti lebih banyak, kayak lebih sakit hati gitu. Makanya sampai ada tuh tagar kabur aja dulu. Gila sih itu, kalau money laundering itu sebenarnya lebih gila menurut aku ya dibandingin korupsi yang ketangkap-ketangkap basah yang udah ditampilkan di media. Itu money laundering tuh gak ada apa-apanya, beneran banyak banget. Bahkan ada orang yang dulu jual tiket pesawat sampai punya maskapai sebegitu banyak. Terus menurut lo uang dari mana? Ya kan, ada itu yang ngeluarin buku yang bukunya judulnya Orang Kampung tuh, yang bisa membangun chain hotel se-Indonesia Raya, tempat hiburan se-Indonesia Raya langsung chain gitu, yang jaringan maksudnya, yang langsung bikin puluhan hotel, langsung bikin puluhan tempat hiburan kayak di Singapura itu. Setiap kota besar di Indonesia, gila nggak loh? Uang dari mana? Itu semuanya ya money laundering lah. Sampai money laundering itu lebih gila daripada korupsi. Mau itu Pertamina, mau itu Timah, money laundering itu lebih besar banget. Kalau dulu aku di Bali tuh, saya kerja di hotel, ya banyak banget hotel di Bali tuh yang punya pejabat. Kok bisa sih pejabat punya hotel? Udah gitu 5 star di lokasi terbaik, termahal. Terus ya pakai nama orang lain, nggak pakai nama dia lah. Pakai namanya orang yang udah nampak kaya aja. Jadi ya wajar gitu loh seolah-olah. Ya itulah money laundering, gila lah pokoknya. Jadi kalau ada tagar kabur aja dulu, sebenarnya udah muak dengan kayak gitu. Karena nggak sesuai banget. Bagi yang tidak punya kesempatan udah gitu, nggak ada orang dalam, nggak punya kualifikasi lagi. Misalkan nih orang nggak punya orang dalam, terus secara qualification tuh kurang. Misalkan fisiknya kurang tinggi, kurang good looking, ijazah juga SMA misalkan, kan sekarang minimum kan apa-apa S1 ya negara kita. Kayak gitulah. Jadinya semakin tersingkir gitu. Bahkan dulu saya juga pernah beberapa kali ya, 1-2 kali lah nggak masuk hotel bagus nih, yang bagus lah di Bali. Karena menurut mereka apa? Saya kurang tinggi. Padahal tinggi aku tuh 160 cm, untuk orang Asia Tenggara itu udah standar banget. Kok bisa aku ditolak hanya karena kurang tinggi? Kualifikasi lain udah lewat semua. Ya itu tadi, nggak adil. Sebenarnya kayak
kemarahan kabur aja dulu ini wajar sih menurut aku. Dan banyak banget di sini anak-anak muda Indonesia yang aku kenal yang masih muda-muda, yang umurnya di bawah 30 ya, yang pakai working holiday visa. Itu kabur aja dulu. Bahkan sebelum ada tagarnya ini mereka ya udah kabur duluan sih memang. Jadi ini hanya untuk memvalidasi yang udah terjadi gitu. Terus menurut kalian gimana? Terus harus bagaimana menghadapi situasi kabur aja dulu? Sebenarnya itu tergantung sama orangnya juga ya. Tergantung sama pribadi masing-masing lah. Kalau memang merasa peluang di dalam negeri itu kayak tadi terbatas, gak ada orang dalam dan udah didiskualifikasi, kualifikasinya kurang, ya kabur aja dulu, oke lah. Cuman kalau di luar negeri itu gak semudah yang orang pikirkan juga gitu loh. Mentang-mentang gak punya kesempatan dan didiskualifikasi, gak ada orang dalam terus langsung kabur, terus sampai sini ntar gimana, sampai di luar negeri itu gimana. Karena di luar negeri itu lebih berat sebenarnya dalam hal kinerjanya tuh lebih berat berkali lipat. Kan di luar negeri itu gajinya gede, jadi jangan lihat gajinya aja. Gajinya itu gede berarti kerjaannya itu multiple time lebih capek dari dalam negeri. Dan di luar negeri itu sangat multitasking ya, karena gajinya gede tadi. Jadi orang itu kayak diharuskan bisa melakukan banyak hal gitu, karena gajinya besar. Jadi perusahaan memaksimalkan itu, meminimalisir pekerja. Misalkan harusnya punya karyawan 10, dia punya karyawan 5. Berarti satu orang mengerjakan pekerjaan 2 orang. Jadi empot-empotan sebenarnya kerja di luar negeri itu. Dengan gaji gede tuh benar-benar diperes sama perusahaan, mereka nggak mau rugi ya kan. Soalnya dibayarnya jam-jaman kalau di Australia nih. 1 jam udah berapa, jadi benar-benar dimaksimalin sama perusahaan. Lu dalam 1 jam bisa ngerjain apa aja, udah menghasilkan berapa, bisa berkontribusi apa untuk perusahaan gitu. Misalkan nih 1 jam, especially itu pekerjaan yang buruh ya. Kayak saya nih sekarang, udah kayak apaan aja. Terus apa yang harus dilakuin? Kalau memang harus kabur aja dulu ya riset dulu, jangan ikut-ikutan. Yang pertama tentuin negara tujuannya, dan tujuannya keluar negeri itu apa, misalkan kuliah atau mau cari pengalaman baru. Terus negara tujuan kamu itu sesuai nggak dengan kemampuan kamu. Misalnya kamu mau ke Australia, kamu harus ngerti bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kamu punya modal yang besar karena di sini kan mata uangnya dolar. Berarti modalnya harus berkali-kali lipat ya. Karena kalau apa-apa nggak langsung dapat kerja, misalnya untuk bayar kos apa segala macem, in case kamu sakit apa segala macam, nggak punya asuransi, belum kerja kan, baru pertama datang itu harus banyak banget punya uang. Terus apakah pekerjaan yang kamu dapat ntar sesuai dengan kemampuan kamu? Ya kalau kamu mau kerja apa aja dan itu berat nggak apa-apa. Kalau kamu maunya dapat pekerjaan yang sesuai dengan CV kamu, sesuai dengan skill kamu, terus kamu nggak dapet, kamu harus mengerjakan pekerjaan yang lain yang di luar dugaan karena harus bertahan, gimana? Udah kadung nih keluar negeri, tiba-tiba kerjaannya nggak sesuai, ya itu nggak enak juga kan, nggak happy. Yang ada kamu tertekan nanti, tersiksa. Ya gitu, apalagi kayak di Aussie nih ya, harus punya sertifikat. Apa-apa harus punya sertifikat gitu. Terus hidup di luar negeri itu juga ya pastilah nggak semudah di dalam negeri, karena di luar negeri itu biaya hidup tinggi, gajinya gede tapi pengeluarannya gede juga, ujung-ujungnya ntar nggak bisa nabung sama aja ya kan. Masa udah capek-capek keluar negeri nggak nabung, cuman dapat hikmahnya doang. Terus adaptasi dengan budaya dan bahasa itu juga nggak semudah langsung cocok, butuh waktu lama untuk nyambung dengan segala-galanya, itu takes time. Dan waktu untuk takes time itu ya kalau gajinya gede sambil menyesuaikan diri gitu, sambil jalan. Kalau enggak, habis-habis aja di jalan, kan rugi juga. Persaingan ketat, banyak orang juga dari negara lain. Kalau Anda hebat luar biasa, punya skill ya spektakuler, oke lah, mampu bersaing. Tapi kalau enggak, ya susah juga, jauh dari keluarga ya kan, homesick. Terus izin tinggal sama persyaratan kerja di luar negeri itu juga tidak mudah. Intinya kayak gitu ya. Visanya susah kalau di Australia. Kalau yang keluar negerinya itu udah jelas, kamu punya skill, terus kamu dapat sponsor, segalanya mudah, dapat jalan yang gampang misalkan, terus semuanya gampang lah istilahnya, kamu dapat hidup yang layak, yang bagus ya oke. Jangan sampai kamu ikut-ikutan tagar kabur aja dulu, ntar sampai di luar negeri kamu
kayak sembarangan aja hidup gitu loh, terlantar, nggak tahu mau kerja apa, sembarang dapat kerjaan, nggak sesuai dengan yang kamu inginkan, nggak sesuai dengan skill kamu, yang ya kamu mengerjakan apapun karena hanya untuk bertahan hidup. Nggak happy, ntar stres, cepat sakit, cepat tua sih yang pasti. Kalau orang nggak happy itu cepat tua ya. Pekerjaan itu menentukan kebahagiaan banget, jadi harus dipikirkan dengan baik-baik. Emang kalau lihat kondisi di dalam negeri yang kacau balau gitu, pemerintahan apa segala macam, emang kesel ya. Apa-apa orang dalam ya kan. Cuman kalau menurut aku sih ya, secara pribadi nih, kalau saya nggak jodoh sama orang sini, saya nggak di sini. Saya tuh punya pemikiran kayak gini ya. Mungkin muda-muda nih. Kalau di dalam negeri aja nih, kita sesama bangsa sendiri, bahasanya sama, budaya yang sama, kita apa-apanya gampang, pajak gak terlalu gede. Mas, kalau kita nggak bisa memenangkan persaingan, kalau kita nggak berjaya, intinya kita nggak hebat, nggak sukses di dalam negeri, ya berarti kita udah kalah di tanah sendiri. Saya menilai diri saya aja kayak gitu, nggak menilai orang lain ya. Kalau saya nggak mampu compete dengan orang yang sama nih ngomongnya, dengan apa-apanya yang sama, ya berarti lose besar lah aku di situ. Dulu saya punya pikiran kayak gitu, makanya saya bekerja keras, belajar keras bagaimana caranya nggak kerja di luar negeri, nggak hidup di luar negeri, tapi punya penghasilan luar negeri. Gimana tuh caranya? Lebih enak kayak gitu. Jadi kalian bisa tuh tanamkan diri yang sama kayak yang aku lakuin dulu. Gimana caranya kalian tuh punya penghasilan yang besar, yang bisa mencukupi hidup kalian banget di dalam negeri. Anggaplah kamu mau punya gaji berapa, ya 20-30 juta itu udah happy banget ya di Indonesia. Sama lah kayak orang kerja di luar negeri, mereka gajinya gede, potong, pada akhirnya ya segitu-gitu juga. Bisa itu dapat gaji segitu di dalam negeri. Udah gitu teman-teman, keluarga, budaya, pulang kerja happy, kerja nggak terlalu rodi kayak di luar negeri, lebih happy di dalam negeri intinya. Beneran lebih happy di dalam negeri. Jadi nggak usah ikut-ikutan dulu. Kalau kamu mau punya penghasilan luar negeri, ya fighting aja di dalam dulu. Soalnya gimana ya, orang ke luar negeri itu kan intinya duit ya kan, pengen dapat uang yang gede. Kalau kamu bisa dapat uang yang gede di dalam negeri, ya ngapain ke luar negeri, lebih enakan di dalam. Sebenarnya mungkin karena belum fighting aja sih orang-orang tuh. Fighting dulu lah, kalian lakuin dulu segala macam, ya harus bisa melihat peluang ya, apa yang ada di sekitar kamu manfaatin itu dengan baik. Kalau saya kan, saya hidupnya di Bali, jadi saya memanfaatkan pariwisata. Sebenarnya kalau aku compare hidupku sekarang dengan hidupku di Indo, saya lebih happyan di Indo untuk dalam hal mencari uang ya, karena di situ udah set upan semua, uang auto masuk rekening semua, kayak automatic gitu, udah ya gampang lah intinya. Kayak di sini kerja ke otot, gila loh, kena mental say, downgrade kemana-mana, udah kena mental banget. Jadi ya karena jodoh orang sini semua udah dijamin aja. Kalau bener-bener mau kerja ngekos, udah kena mental kemana-mana itu, gila itu. Jadi bisa dicoba dulu. Kalian yang pengen uang bagus, bisa kok di Indonesia. Pokoknya jangan liatin politik, jangan liatin pemerintah, jangan liatin yang korupsi, jangan liatin yang money laundering, yang gitu-gitu, yang hedon-hedon, gak usah. Fokus sama diri sendiri aja, apa yang bisa kamu kembangkan, apa yang bisa kamu lakukan. Intinya kan duit kan yang kamu mau, ya bisa itu sebenarnya menurut aku lah ya. Jangan ntar kabur aja dulu, ikut-ikutan, tahu-tahu terlantar. Sampai di sini entah kerjanya apa, nggak happy, ujung-ujungnya ikut-ikutan gaya hidup. Karena udah di luar kan, maunya keren, habis uangmu. Masa pulang nggak bawa apa-apa. Karena nih ya, fun fact, kalau kamu hidup di luar negeri, kerja di luar negeri, once kamu pulang kampung ke Indo, ke keluarga, ke orang tua, semuanya nggak ada yang mau tahu. Taunya kamu udah kerja di luar negeri, kamu hebat, kamu kaya, raya, uangmu banyak, mereka nggak mau tahu. Yang ada kamu dimintain ini itu, udah kayak kita mencetak duit aja. Padahal di sini babak belur ya kan, jungkir balik ya, orang nggak ada yang mau tahu. Pokoknya taunya kamu hebat, kamu kaya, udah nggak enak tuh kayak gitu. Ayo pikirin lagi tuh. Pokoknya fighting dulu sampai titik darah penghabisan.
Semoga kalian semua berhasil di dalam negeri. Aku lebih seneng kalau ada orang hebat di dalam negeri sendiri, orang yang berjaya di tanahnya sendiri. Okay, thank you very much for watching guys. Good luck everyone.